Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini, saya akan menerangkan tahapan-tahapan dalam melakukan pengukuran throughput. Ya, bagi Anda yang belum tahu, apa sih throughput itu gitu ya. Jadi, throughput ini kecepatan rate transfer data efektif yang diukur dalam bit per second atau bps. Atau kita istilahkan juga throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Gitu. Kemudian ada istilah lain juga tentang throughput. Throughput itu bandwidth sebenarnya gitu ya. Bandwidth realnya. Kalau istilah bandwidth itu adalah batas maksimum kecepatan pengiriman data dalam satuan bit per second. Nah, kalau throughput ini bandwidth sebenarnya. Kalau ini contohnya seperti ini. Misal ya, kita memiliki bandwidth dalam jaringan kita nih, misal nih 64 kbps. Kemudian kita memiliki data 128 kbps. Logikanya dengan kita memiliki bandwidth 64 kbps gitu ya, lalu datanya adalah 128 kbps. Kalau kita download file tersebut, kita hanya butuh waktu 2 detik gitu ya, karena 128 kbps dibagi 64 kbps 2 detik. Realitanya gitu ya, kita butuh waktu 8 detik. Nah, realitanya butuh waktu 8 detik. Artinya bandwidth kita yang sesungguhnya itu nggak 64K. Perkiraan bandwidth kita dari 8 detik itu sekitar 16 kbps gitu ya. Ini contoh 16 kali 8. Oke, jadi 16 kbps bandwidth kita ya. Bandwidth real itu yang dikatakan throughput. Bagaimana dengan rumus throughput? Pakai data diterima dibagi lama pengamatan gitu ya. Jadi paket yang diterima berapa dibagi dengan lama pengamatan. Nanti kita akan coba ukur throughput dari kegiatan komunikasi VoIP. Nah, tentu saya akan jelasin dulu yang kita bangun topologinya seperti apa sih gitu ya. Skemanya kayak gimana gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan pengukuran throughput. Jadi konteksnya ini kita ngukur throughput ya. Hanya throughput. Jadi saya ganti pengukuran QoS throughput. Jadi kita sediakan dulu server VoIP-nya, baik itu Elastic atau FreeBSD atau jenis yang lain. Nah, kita gunakan secara virtualan ya, pakai aplikasi VMware. Kita udah install, ini buktinya, saya udah install gitu ya. Jadi Anda yang belum install ya sudah, Anda ikutin video sebelumnya ya. Tata cara install server VoIP, baik itu FreeBSD atau Elastic. Lalu server ini yang ada pada VMware, yang udah terinstall di VMware itu seolah-olah terkoneksi gitu ya dengan laptop kita ini. Laptop kita, di mana laptop kita kan terinstall VMware. Di VMware kita install server ini. Kita menggunakan Ethernetnya itu VMnet 8 ya, biar antara laptop sama host ini, antara laptop dengan server ini bisa terhubung. Ya, kita setting dulu berarti di sini di FreeBSD-nya. Kita double klik gitu ya, kita cek dulu apakah udah VMnet 8. Bagi Anda yang belum VMnet 8 berarti kita ganti gitu ya, kita double klik di network adapternya, kita arahin ke custom, arahin ke VMnet 8. Udah gini aja. Bagi yang belum paham VMnet 8 ini apa sih gitu ya, ya ibaratnya kayak kabel gitu ya, kabel untuk menghubungkan antara server yang virtual ini ke host. Nah, jenis kabelnya adalah kabel VMnet 8 gitu aja sih ya. Jadi kita menggunakan VMnet 8. IP-nya berapa di VMnet 8-nya kita ya. Kita buka CMD, kita ketik ipconfig ini ya. Jadi kita buka VMnet 8-nya yang di VMware kita itu IP-nya 192.168.236.1. Dan kemudian di sisi server ini yang saya installnya itu menggunakan DHCP gitu ya untuk networknya. Berarti seolah-olah nanti di sini udah ada DHCP client gitu ya.
atau di sini itu udah ada DHCP server yang nyuplai IP untuk yang terhubung, dimana yang terhubung sekarang ini adalah server gitu ya. Ya sudah, jadi sekarang kita jalanin aja servernya, kita klik power on gitu ya. Dan pastikan juga Anda sudah menambahkan ekstensi ya, menambahkan ekstensi di servernya atau mengkonfigurasi ekstensi di server. Nah, kemudian di sisi softphone-nya yang udah terinstall di host ini udah kita konfigurasi, udah siap untuk berkomunikasi gitu kan. Oke, kontak dari pengukurannya nanti gitu ya. Kita ukur atau lama pengukurannya. Oke, saya jelasin dulu. Kita ngukurnya, kita menggunakan aplikasi Warsak ya. Berarti Anda juga harus install aplikasi Warsaknya. Anda jalanin dulu nggak apa-apa aplikasi Warsaknya ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Warsak 3.2.6. Kita bisa cek di sini. Oke, 3.26 ya. Oke. Nah, lama pengukuran atau lama pengamatannya nanti itu 10 detik gitu ya. 10 detik. Kemudian kegiatannya gitu. Ini ngomong berbicara terus-menerus ya. Terus-menerus selama 10 detik. Ya. Lalu di sini ini diem. Diem aja ya. Jadi kalau artinya waktu telepon itu diam aja gitu ya. Kemudian kegiatan lagi ini beberapa saat berbicara lalu diem ya. Mungkin selama 5 detik itu kita berbicara lalu kita diem, 5 detiknya diem. Bagaimana nilai throughputnya nanti ya. Oke, jadi kita bisa jalankan dulu slide-nya. Ingat, slide-nya harus sudah tersetting ya, slide gitu ya. Ini awal kita akan cek. Jadi kita ini aja dari slide telepon ke 3CX gitu ya. Ya oke. Saya menggunakan ekstensi dari 3CX ini 102 ya, 102. Telepon ya, kita angkat. Oke. Halo. Ini udah kedengeran ya. Lalu kita jalankan aplikasi Warsaknya. Lalu kita arahkan di sini. Dari saya biar kelihatan. Saya garis ke sini ya. Kita jalankan melalui pengamatan ya. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu, nanti saya capture lagi. Saya ngacu ke detik ini. Oke, 30 detik ya. Jadi nanti detik ke-40 kita stop. Halo. Oke, sorry. Kita belum ngomong tadi ya. Artinya nanti selama pengamatan itu 10 detik. Nah, kita biar nggak ngitung manual, kita ngacu aja ke software-nya gitu ya. Software-nya berapa gitu, lalu kita ngomong gitu ya, selama 10 detik lalu kita stop Warsaknya ya. Saya ulangi lagi. Kita tunggu ke detik 5 ya. Halo. Oke, saya stop karena tadi startnya di detik ke-5, berarti detik ke-15 tadi kita simpan ya. Nama filenya dan saya mute dulu. Jadi ini udah saya simpen ya, ini kita namai kemudian throughputnya. Nah, ini 10 detik, 10S ya, 10 second.
ngomong terus gini ya misalnya. Lalu kita akan coba diem dulu ya. Jadi dalam berkomunikasi selama 10 detik itu kita ngomong aja ya, kita ngomong. Jadi saya buka lagi mic-nya. Saya jalanin WhatsApp-nya. Sorry. Saya ulangi lagi. Oke, udah 10 detik ya. Jadi saya diam aja. Ya, betul dulu. Jadi tadi udah 10 detik ya, tapi dalam berkomunikasinya tuh diam aja gitu ya. Diam aja. Gitu ya. Bentar nggak sih, udah 10 detik tadi. Saya cek lagi. Oke, ya sekitar itu ya. Saya ulangi lagi aja ya. Kita ukur lagi ya 10 detik. Bentar. Detik ke-5. Oke, udah. Jadi kita udah ngukur 10 detik dalam berkomunikasi tapi diem aja gitu ya. Kita simpan. Ini kita simpan hasil WhatsApp-nya 10 second diem aja gini ya. Lalu yang ketiga kita ngomong 5 detik, lalu 5 detik itu diem gitu ya. Kita jalan ke detik ke-10. 1, 2, 3. Halo. Oke. Ini kita simpen 10 detik ya. 5 detik ngomong, 5 detik diem. Dan terakhir kondisi ketika antar sopun ini kita mute. Kita akan lakukan pengukuran throughputnya detik ke-5 ya, 55 ya. Oke, udah. Kita simpan 10 detik kondisi di mute kedua softnya ya. Oke. Ini bisa dimatiin gitu ya. Kita close dulu semua. Ini kita close. Oke, kita close. Jadi sekarang kita akan ukur throughput ya. Throughput dari tadi pengujiannya terakhir apa nih? Kondisi di mute. Oke. Gini aja, ini kondisi aja ya, kondisi di mute, kondisi berbicara terus menerus, kondisi diem gitu ya. Kemudian ini kondisi beberapa saat berbicara diem, dan ini kondisi di mute kedua softnya. Oke. Throughputnya berapa? Ini berarti kita ukur dari yang di mute dulu. Throughputnya berapa ya? Nah, oke. Sekarang kita akan ngukur throughput. Ya, oke. Kita bisa ngukur dari sisi hostnya. Jadi artinya host IP dari hostnya gitu ya. Atau dari sisi servernya. Kan gini, ini kan telepon ya, misal nih tadi Xlite telepon ke 3CX.
Nah, slide akan ngirim informasi itu ke server gitu ya. Habis itu dari server akan mengembalikan data suara tadi, informasi tadi ke host, tapi langsung ditujukan ke 3CX gitu ya. Artinya data itu dikirim dari host ke server, kemudian dari server akan ngirimkan lagi ke host, karena kan tujuannya ke 3CX, dan 3CX ini software-nya masih terinstall di satu laptop gitu kan. Nah, itu tadi kita bisa ngelihat data itu dari sisi mana ya, pengiriman dari mana, dari host ke server atau dari server ke host. Nah, saya akan melihat data yang dikirimkan atau throughput ya, kita ukur throughputnya dari sisi pengiriman dari host ke server. Makanya kita filter IP dari servernya. Ya, filternya gimana? IP titik DST sama dengan 192.168.236 ya, titik 128. Ini IP dari server ya. Ingat IP dari servernya ini. Oke, kita enter aja. Lalu kita pilih statistik, kita pilih capture file properties. Oke. Nah, rumus tadi paket data yang rumus dari throughput itu pakai data diterima dibagi lama pengamatan. Ya. Oke. Data yang diterima di mana bacanya? Data yang diterima itu bisa kita lihat dari sisi byte. Byte yang di sisi display. Kenapa kok nggak capture? Capture ini seluruh paketnya ya. Berarti kalau kita nggak mau filter gitu ya, ini paketnya semua bakalan, ini kan karena saya filter ya, misal saya hapus saja gitu ya, saya enter, saya rasa paketnya bakalan sama totalnya ini gitu ya, total paketnya sebelum kita filter. Lalu ketika kita filter di sini kita IP.dst sama dengan 168.236.128 ini IP dari servernya. Nah, akan kebaca display di sini ya. Jadi datanya yang mana? Datanya yang ini gitu ya, yang kita arahin ke byte. Lalu inilah data, paket data yang diterima. Gitu ya. Jadi ini totalnya adalah 212102. Kemudian dibagi lama pengamatan atau lama data itu dikirim. Lihatnya di mana? Di time span-nya. Ini ya, ini time span ini sama halnya dengan waktu pengamatan atau waktu pengujiannya kan gitu ya. Gitu ya. Jadi kita copy. Nah, tadi kan kita udah berusaha untuk 10 detik, tapi nyatanya terukur dari WhereShark-nya itu nggak sampai 10 detik, tapi nggak apa-apa, kita sesuaikan aja gitu ya. Yang penting hampir mendekati gitu kan. Nah, ini berarti berapakah nilai dari throughput-nya? Kita menggunakan kalkulator gitu ya. Jadi 212.102 dibagi dengan 9,8. Inilah throughputnya ya. Throughputnya 21.643 ya. 21.608 ya. Oh, 643. 643. Ini satuannya adalah byte. Gitu ya. Kalau mau dijadikan ke bit, bit per second, jadi kita kalikan 8 ini ya. Ini kita kalikan 8. Nah, kita kalikan 8 akan ketemu 173.144 ya. Ini
Jadi ketemunya 173.000, ya kita anggap 5 gitu ya, bit per second, atau 173K ini ya, kbps. Oke. Nah, kita bisa langsung ngecek ya di sini ya. Oke, dari sisi average bit sama average byte, hasil pengukurannya juga sama gitu kan. Pengukuran dan perhitungannya sama. Kita ngitung tadi 21.000 gitu ya. Udah dapet ya. Kemudian kalau dibuat bit 173K ini ya. Udah sesuai. Ini kondisi ketika di mute. Bagaimana kalau sekarang kita nggak di mute? Tadi kita buka ya, yang kita open, yang 5 detik ngomong lalu 5 detik diem. Lalu kita udah filter ya di sini ya. Kita filter lalu kita pilih statistik. Oke. Kita pilih statistik lalu kita pilih capture file. Oke. Datanya itu ini gitu ya. Kita copy. Throughput sama dengan dibagi dengan time span-nya berapa tadi? 10 detik atau 10,060 ya. Jadi kita coba dibagi dengan 10,060. Kita dapetin berapa? Kita salin gitu ya. Ini satuannya byte ya. Byte ini juga byte. Lalu kalau kita mau buat ke bit, byte per second ya. Juga bit per second. Jadi kita kalikan 8 dikali 8 ya. Oke, kita salin ya, atau ini bisa kita ganti menjadi 171 kbps ini ya. Oke ya. Oke, udah sesuai ya. Ini kondisi ketika kita tadi beberapa saat ngomong lalu beberapa saat diam aja gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kalau kita ngomong terus gitu ya, atau diam terus ya? Diam terus ya. Ini diam terus selama 10 detik. Kita filter. Lalu ini kita close ya. Kita pilih statistik, kita capture file. Oke. Kita copy di sini. Kita bagi dengan waktunya 9,810. Kita enter aja. Ini satuannya byte. Ya. Jadi tadi dapetinnya berapa? Ini kita copy. Kita bagi dengan 9,810. 9,810 sama dengan ini byte per second. Lalu kita akan rubah ke bit, kita kalikan 8 ya, ini bit per second.
atau 171 kbps ya. Kemudian bagaimana dengan data yang kita ngomong terus selama 10 detik? Kita filter, kita close dulu, kita pilih statistik capture file. Oke. Jadi dapetin datanya 205.000 ya, 949. Kita copy, lalu kita pastekan. Kita copy ini time span-nya atau waktu pengamatannya. Jadi waktu pengamatannya 9,546. 9,546. Ini kita hapus, kita tempelkan, kita bagi dengan 9,546. Ketemu ini ya, 21.574 byte. Byte per second ya, punya besar ya. Lalu kita rubah ke bit, kita kalikan 8. Bit per second atau 172 kbps ini ya. Ini. Oke. Ya. Ketika kita ngomong gitu ya, kita bandingin aja lah dari sisi sini ya. Kita ngomong terus-menerus selama 10 detik. Dengan waktunya aja lebih kecil gitu ya, 9,546. Walaupun di sini kita udah berusaha ya, waktu pengamatannya itu 10 detik atau waktu pengujiannya ya, 10 detik. Sama. Ini juga kita udah berusaha 10 detik, tapi nyatanya WRSec-nya itu terukurnya 9 gitu ya, tapi nggak ada masalah, setidaknya mendekati. Kondisi berbicara terus-menerus selama 10 detik. Kemudian ada kondisi diam aja selama 10 detik. Dan kondisi beberapa saat berbicara dan lalu diem gitu ya. Hasil throughputnya itu lebih besar ya, lebih besar 1K. Ini 171 gitu ya, sekitar 1K gitu ya, karena kita digenapin ya, kurang lebih 1K gitu ya, anggap aja gitu ya. Padahal waktunya ini paling kecil ya, waktu pengamatannya ya, atau waktu yang terukur ya, itu paling kecil dibandingkan dengan ini yang diam aja 10 detik gitu ya. Itu ini lebih besar daripada ini gitu ya. Ini juga lebih besar malah, tapi throughputnya juga lebih kecil gitu ya. Ini membuktikan kalau kita ngomong terus, dalam berkomunikasi kita ngomong terus selama 10 detik itu lebih besar throughputnya dibandingkan kita diam aja gitu ya, atau kita beberapa saat kita ngomong lalu beberapa saat kita diam ya gitu ya. Tapi kalau kondisi di mute kedua softphone-nya ya, dengan waktunya 9,8 detik ya, itu juga menghasilkan throughput yang lebih besar ya. Kalau satuannya bit itu 173 kbps ya, lebih besar ketika kalau kita ngomong terus ternyata kondisi di mute ya. Jadi itu gambaran dari kita ngukur throughput gitu ya. Ada 4 kondisi, dimana kondisinya tadi kita ngomong terus menerus selama 10 detik ya, walaupun memang kita udah berusaha 10 detik, hasilnya 9,5 detik gitu ya. Lalu juga kondisi diem aja selama 10 detik ya, lalu kondisi saat beberapa saat ya, beberapa saat itu berbicara lalu diem gitu ya. Tadi 5 detik ngomong lalu 5 detik diem. Dan terakhir kita mute aja, antara softphone-nya di mute
lalu kita ukur, kita amati nilai throughputnya. Dan nilai throughput yang paling besar didapatkan ketika di mute. Jadi kita nggak tahu nih, ketika di kondisi di mute itu ternyata menghasilkan nilai throughput yang lebih besar gitu ya. Ya, lebih besar daripada kondisi ketika ngomong aja gitu ya, ngomong selama 10 detik. Ya, apakah ketika software-nya di mute itu udah ada kayak proses pengiriman data tapi kayak berupa signaling gitu ya, menunjukkan software-nya itu di mute gitu ya, nggak tahu nih, tapi hasil pengukurannya seperti ini ya. Tapi kalau kita nggak mute nih, antara software-nya nggak di mute, itu terlihat jelas perbedaannya ketika ngomong terus kemudian diem aja selama 10 detik, atau sesekali ngomong lalu sekali diem gitu ya, dan menunjukkan hasilnya paling besar dari ketiga momen ini ya, ketiga momen ini ya. Jadi menunjukkan yang paling besar ketika ngomong terus throughputnya, dibandingkan dengan diem aja selama 10 detik atau beberapa saat diem lalu berbicara, atau sebaliknya gitu ya. Itu aja video dari saya, semoga ini bermanfaat bagi Anda yang sedang melakukan pengukuran throughput ya, dan dapat gambaran Anda mengukur throughput dalam komunikasi VoIP misalnya kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.